Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai barisan dan deret. Sebelum itu, kalian harus menyiapkan alat tulis dan bukunya ya untuk mencatat materi-materi yang penting. Langsung saja, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasarnya, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian barisan dan deret aritmatika atau geometri dengan benar. Yang kedua, yaitu siswa dapat membedakan barisan atau deret aritmatika dengan geometri. Yang ketiga, siswa dapat menentukan suku ke N suatu barisan dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika ataupun geometri dengan cermat. Nah, oke, langsung kita memasuki materi. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pola barisan. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Barisan dan deret ini ada dua ya, yaitu aritmatika dan geometri. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang aritmatika terlebih dahulu. Nah, ini aritmatika adalah barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan menambah suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang biasa disebut beda. Nah, ingat kata kunci di sini itu menambah suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut dengan beda. Seperti itu ya. Nah, geometri sendiri adalah barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suatu suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio. Jadi, perbedaan antara aritmatika dan geometri, kalau aritmatika itu dengan cara ditambah, kalau geometri dengan cara dikali suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap rasio. Jadi, aritmatika menggunakan beda, geometri itu menggunakan rasio. Seperti itu ya, pengertiannya. Nah, lanjut kita ke pengertian dari deret. Deret adalah penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan aritmatika maupun geometri. Nah, oke lanjut. Ini ada pola bilangan. Nah, ini pola bilangan aritmatika ya. Kita punya ini 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Yang pertama tadi, pola bilangan, barisan bilangan aritmatika adalah yang bilangan setelahnya itu didapatkan dari menambahkan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut beda. Jadi 4 ini ditambah berapa yang hasilnya 7. Dan 7 ini ditambah berapa yang hasilnya 10. Nah, angka penambahannya ini itu harus sama. 4 ditambah berapa yang hasilnya 7, yaitu 3. 7 ditambah berapa yang hasilnya 10, 3 juga. Jadi 10 ditambah 3 yaitu 13. 13 tambah 3 itu 16 dan seterusnya. Nah, 3 ini itu disebut beda. Tadi ya, bilangan tetap. Dia tetap 3, 3, 3, 3, 3. Jadi dia tidak berubah-ubah. Oke. Ini disebut beda ya. Nah, contoh lagi yang kedua nih. Ada 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. 5 ke 7, dia ditambahkan dengan 2. Ya. 7 tambah 2, 9, 9 tambah 2, 11, dan seterusnya. Jadi, bedanya yaitu 2. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini aritmatika.
Di aritmatika ini, tadi ada barisan dan ada deret. Nah, barisan, kita punya rumus nih, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Gitu ya. Nah, ini keterangannya. UN adalah suku ke N. Jadi kalau misalnya kita mau mencari U1 artinya suku ke-1, U2 artinya suku kedua, dan seterusnya. A di sini artinya suku pertama. A ini ya artinya suku pertama, yaitu barisan yang paling awal. Nah, gitu ya. B ini artinya beda. Nah, ini beda ya. Beda ini didapatkan dari UN dikurang UN dikurang 1. Jadi misalnya, kita ada UN ini U2 nih. Bedanya itu berarti U2 dikurang U sebelumnya, yaitu U1. Kalau misalnya kita ini U3, berarti U3 dikurang U sebelumnya, yaitu U2. Gitu ya, bedanya. Nah, lanjut kita ke deret. Nah, deret ini memiliki rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Ini rumus yang pertama. Nah, bisa kita singkat juga jadi seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah suku ke N. A ditambah UN. Jadi kalau yang pakai rumus kedua ini, kita harus mencari UN-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, bedanya barisan dan deret. Kalau barisan itu dia mencari suku ke. Misalnya suku ketiga dia mencari U3. Kalau deret, itu dia mencari jumlah 3 suku pertama. Jadi, misalnya sukunya 1, 2, 3. Berarti dia menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini ada bilangan ya, ada pola bilangan 4, 7, 10, 13, 16, 19. Nah, ini kita tahu tadi ini barisan aritmatika karena dia memiliki suku pertamanya itu 4, A ya, A itu suku pertama. A-nya 4 atau suku pertamanya itu 4, dan bedanya berapa nih? Bedanya tadi U2 dikurang U1. Suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. 7 dikurang 4, atau bisa juga yang ini, 10 dikurang 7. Kita mendapatkan bedanya itu 3. Seperti itu. Nah, kita mencari barisan aritmatika nih. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini rumus mutlaknya ya. Rumus mutlak barisan aritmatika nih. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, kita mau mencari U7-nya, suku ke-7. Suku ke-7 itu gini, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan suku ke-7. Kita mau mencari suku yang ada di sini nih. Angka berapa yang ada di sini? Gitu. Berarti U7 sama dengan A-nya itu suku pertamanya 4 ditambah N dikurang 1. N-nya itu ikutin di sini. Kalau kita mencari 8, berarti N-nya kita ganti dengan 8. Karena kita mencari U7, otomatis N-nya kita ganti dengan 7 dikurang 1. Dalam kurung dikali B. B-nya ini kita sudah menemukan itu sama dengan 3. Berarti di sini 3. Lanjut, sama dengan berarti 4-nya turun di bawah. Kalau ada tanda kurung, kita dahulukan terlebih dahulu menghitung yang ada di dalam kurungnya. 7 dikurang 1, yaitu 6 dikalikan 3. Nah, lanjut, ada penjumlahan, ada perkalian. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, yang didahulukan yaitu perkalian. Jadi kita hitung 6 dikali 3 yaitu 18. Otomatis 4 ditambah 18 sama dengan 22. Jadi angka yang ada di sini yaitu 22. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Semoga paham ya. Oke, lanjut kita menghitung SN atau jumlah suku ke N. Rumus Sn ini tadi kita sudah belajar ya.
rumus Sn yaitu N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Lanjut, kita mau mencari S7, artinya jumlah 7 suku pertama. Jadi, kita akan mencari jumlah 7 suku pertama. Suku ini, satu nih, sampai suku ke-7 itu kita jumlahkan. Jadi 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah yang tadi kita temukan nih 22. Itu cara manualnya. Jadi kita akan menjumlahkan 7 suku ini menggunakan rumus ini. Nah, 7N per 2. N-nya itu kan 7 nih tadi. Kalau misalnya S8 berarti N-nya 8 gitu ya. Berarti 7 per 2 dalam kurung 2 dikali A. A-nya suku pertamanya tadi kita sudah menemukan yaitu 4. Berarti 2 dikali 4 ditambah N-nya lagi. N-nya tadi kita 7. Berarti 7 dikurang 1. Bedanya yaitu 3. Tadi ya, ini bedanya sudah kita temukan, yaitu 3. Lanjut, kalau ada perkalian, kita dahulukan yang perkalian, dan kalau ada dalam kurung, kita dahulukan yang dalam kurung. 7 per 2, 2 kali 4 yaitu 8, 7 dikurang 1 yaitu 6, dikalikan dengan 3. Nah, yang di dalam kurung itu ada perkalian, kita dahulukan yang perkalian, 7 per 2, dalam kurung 8 ditambah 18. 6 kali 3 yaitu 18. Sama dengan 7 per 2 dikalikan 8 tambah 18. Hasilnya 26. 7 per 2 dikali 26. Nah ini atas dikali 26 dibagi 2. Atas dikali 26 hasilnya 182 dibagi 2. Dibagi 2 yaitu hasilnya 91. Jadi kita menjumlahkan U1 sampai U7, itu semuanya kita jumlahkan hasilnya 91. Kalau tidak percaya, hitung manualnya. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 10, 21. 21 ditambah 13, 34. Ditambah 16, ditambah 16, 50. Ditambah 19, 69, kemudian ditambah dengan 22, yaitu 91. Sama kan hasilnya? 91 juga. Seperti itu. Paham ya? Oke, paham. Oke, ini ada contoh bilangan geometri. Ini ada pola bilangan yang pertama itu 4, dikali 8, dikali 16, kali kok. 4, suku keduanya 8, suku ketiganya 16, suku keempatnya 32, suku selanjutnya 64, suku selanjutnya 128, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita ketahui, barisan geometri adalah suku selanjutnya didapatkan dari suku sebelumnya dikalikan dengan bilangan tetap yang disebut rasio. Jadi, 4 dikalikan berapa yang hasilnya 8, 8 dikalikan berapa yang hasilnya 16, 16 dikalikan berapa yang hasilnya 32, dan seterusnya. Nah, bilangan ini harus sama ya, harus sama semua agar terbentuk barisan geometri. Nah, ini 4 dikali berapa yang hasilnya 8, yaitu dikali 2 dikali 2. 4 dikali 2 yaitu 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 dikali 2 itu 64. 64 dikali 2 yaitu 128, dan seterusnya. Jadi, ini 2 ini disebut dengan rasio. Jadi, bilangan ini memiliki rasionya 2. Seperti itu. Nah, ini ada contoh selanjutnya, yaitu bilangan 5, 15, 45, 135, 405, dan 1215. Nah, ini juga termasuk dengan barisan geometri, karena bilangan selanjutnya didapatkan dari mengalihkan bilangan sebelumnya dengan bilangan tetap yang disebut rasio. Contohnya nih, 5 dikali berapa yang hasilnya 15, yaitu dikalikan 3. Kalau dikalikan 3, otomatis semuanya juga dikalikan 3. 15 dikali 3 itu 45, 45 dikali 3 itu 135, 135 dikali 3 hasilnya 405,
Terus 405 dikali 3 yaitu 1215 dan seterusnya. Paham ya? Oke, lanjut ke geometri. Ini dibagi menjadi dua ya. Kita akan menghitung barisannya dan akan menghitung deretnya. Nah, pertama, dari barisan geometri rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Lanjut, ini keterangannya yaitu UN itu artinya suku ke N. Seperti tadi, kalau kita menggunakan ini U8 artinya suku ke 8 atau U7 artinya suku ke 7 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini masih sama. A-nya ini di sini juga artinya suku pertama. Gitu. Kemudian R-nya. Nah, kalau di barisan aritmatika itu menggunakan B atau beda. Kalau di barisan geometri itu menggunakan R atau rasio. Nah, cara menghitung rasio ini yaitu UN dibagi UN dikurang 1 atau suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Contohnya, kita menggunakan U2 nih. Kalau kita menggunakan U2, suku sebelumnya yaitu U1, artinya U2 dibagi U1. Kalau kita menggunakan suku ke-8, artinya suku sebelumnya itu U7 atau suku ke-7. Berarti suku ke-8 dibagi dengan suku ke-7. Seperti itu. Nah, rumus deret geometri itu ada dua. Yang pertama, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung dibagi R dikurang 1. Rumus ini digunakan jika rasionya itu lebih dari 1, yaitu 1,5, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau R-nya lebih dari 1. Nah, rumus selanjutnya yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dalam tutup kurung dibagi 1 dikurang R. Ini dipakai jika rasionya kurang dari 1. Bedanya, kalau lebih dari 1 itu rasionya terlebih dahulu baru dikurang 1. Kalau rasionya kurang dari 1 itu satunya dulu baru dikurang dengan rasio. Seperti itu ya. Oh iya, kalau rasionya ini kurang dari 1 itu contohnya 0,5. Setengah ya. Setengah, 1/3, 1/4. Gitu. Pokoknya. Oke, paham ya? Ya. Lanjut kita ke contoh. Oke, ini ada contoh soal dari barisan dan deret geometri. Lanjut, ini ada bilangan 5, 15, 45, 135, 405, 1215, dan seterusnya. Nah, sebelum mengerjakan soal, kita harus menentukan terlebih dahulu suku pertamanya dan rasionya. Yang pertama, suku pertamanya itu A. A-nya itu sama dengan, nah ini, A-nya sama dengan 5. Ini nih, suku pertama itu suku yang ada di awal ini, 5. Nah, rasionya itu, tadi, rasio itu kan suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi kita pakai U2 dibagi U1. U2 dibagi U1. Bisa juga kita pakai U5 dibagi U4 atau U6 dibagi U5. Gitu. Ini kan U2 dibagi U1 ya. U2-nya itu 15, U1-nya itu 5. Jadi rasionya itu sama dengan 15 dibagi 5. 15 dibagi 5, rasionya sama dengan 3. Gitu ya. Oke, lanjut kita menghitung barisan geometri. Barisan geometri itu mempunyai rumus UN sama dengan A dikali R dipangkatkan dengan N dikurang 1. Nah, A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi N kurang 1-nya masih ada di pangkat ya. Nah, jangan lupa. Ini kita mau mencari U7 atau suku ke-7. Suku ke-7 itu yang ini nih. Kita mau mengisi titik-titik ini berapa. Nah, suku ke-7 didapatkan dari A-nya itu 5, nih tadi kita udah cari ya, A-nya 5, dalam kurung R-nya itu, rasionya itu tadi kita udah cari juga, itu kita dapatkan 3, dipangkatkan dengan N kurang 1, N-nya ini dari sini. Kita mencari U7, berarti N-nya 7, kalau kita mencari U10, berarti N-nya itu 10. N-nya 7 dikurangi 1, nah dikurangi 1,
Jadi, 5 dikalikan 3 dengan pangkat 7 kurang 1 itu 6. Nah, karena ada perkalian, ada perpangkatan, yang didahulukan yaitu perpangkatan. Jadi, 5 dikali 3 pangkat 6 yaitu 729. 5 dikali 729 menghasilkan 3645. Jadi, bilangan selanjutnya yang ini nih, suku ke-7 ini, itu isinya 3645. Seperti itu, paham ya? Oke, selanjutnya kita ke deret geometri. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, deret geometri ini memiliki dua rumus. Nah, dua rumus ini berkaitan dengan rasio. Nah, jika rasionya lebih dari 1, dia menggunakan rumus yang ini. Jika rasionya kurang dari 1, dia menggunakan rumus yang ini, gitu. Jadi, terlebih dahulu kita melihat rasionya. Nah, karena dia rasionya itu sama dengan 3, karena 3 itu lebih dari 1, otomatis berarti rasio bilangan ini yaitu lebih dari 1. Karena rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, langsung kita masukin saja suku ke-7. Kita mau menjumlahkan suku pertama sampai dengan suku ke-7. Sama dengan A-nya tadi kita udah nemukan, 5 dalam kurung R-nya rasionya 3, dipangkatkan dengan 7. N-nya kan 7 nih. 7 nih ya, N-nya. 7 dikurangi 1. Nah, kurangnya ini di bawah ya, bukan di pangkat. Tadi kalau N, kurang satunya ada di pangkat. Kalau Sn, kurang satunya ini ada di bawah. Gitu. 3 pangkat 7 dikurang 1 dalam kurung. Dibagi R dikurang 1. R-nya 3 dikurang 1. 3 kurang 1. Sama dengan, kalau ada pangkat, kita pangkatkan terlebih dahulu ya. 5 dalam kurung. 3 pangkat 7 yaitu 2187. Dikurangi 1, tutup kurung, dibagi 2. Kalau ada dalam kurung, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2187 dikurang 1 yaitu 2186 atau 2186. 5 dikali 2186 dibagi 2. 5 dikali 2186 yaitu hasilnya 10.930. Nah, dibagi 2. Hasilnya 5.465. Jadi, kita menjumlahkan suku pertama sampai suku ke-7 ini, jika dijumlahkan, hasilnya 5.465. Gitu. Atau, mau kita buktikan, nih misalnya, 5 ditambah 15, suku pertama ditambah suku kedua, 5 tambah 15 yaitu 20. 20 ya? 20. 20 ditambah 45, yaitu 65. 65 ditambah 135 nih, yaitu 200. 200 ditambah 405, yaitu 605. 605 ditambah 1215, yaitu 1820. Nah, 1820 ditambah dengan ini nih. Tadi yang kita temukan ini, yaitu 3.645 itu sama dengan 5.465. Jadi, sama kan? Nah, ini juga 5.465. Jadi, jumlah dari suku pertama sampai suku ke-7 itu benar 5.465. Sampai sini paham semuanya? Paham ya? Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga materinya bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Dadah!